Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala. Babus siwak isanula ba'da zawali sha'imi wa akkaduhu lintibahin naimi wa litaghayyuri famin walis shalah wa sunna bil yumnal araku aula wa yustahabbul iktihalu witra wa ghibbanid dihin wa qallim zuhra wantif libetin wa yuqassu syaribu wal anata liq wal khitan wajibu libalighin satiri kamratin qata' wal ismu min untha wa yukrahul qaza' tanazzuhan wal akhdhu min jawanibi anfaqatin wa lihyatin wa hajibi wa halku sya'ri imra'atin wa raddi tibin wa raihanin ala man yuhdi wa harramu khidaba sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Jadi sebenarnya di di Zubat ini tidak semuanya tentang siwak ya, jadi agak campur nih, di bab ini agak campur, jadi diperhatikan betul-betul, tapi kita berfokusnya pada siwak dulu, baru kita akan sedikit nanti melebar seperti itu. Tapi kita bahas dulu di matan Zubat ini, baru kita akan melebar pada pembahasan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif berkata babus siwak, bab tentang siwak. Nah, sebagaimana kuis yang telah kita bahas ya, kuisnya. Di situ di kuis tersebut Al-Fakir buat pertanyaannya adalah yang pertama itu apa itu siwak? Nah, jadi kan pertanyaan ketika kita membahas tentang siwak, pertanyaannya adalah apa itu siwak? Siwak, apakah itu pembuatan membersihkan gigi atau alat untuk membersihkan gigi, atau keduanya salah atau keduanya benar? Banyak yang menjawab bahwa siwak itu alat untuk membersihkan gigi. Ya, betul. Ada juga yang menjawab perbuatan membersihkan gigi, betul. Jadi yang betul itu keduanya benar. Keduanya benar. Siwak itu disebutkan di Ifadatul Umad wastimalu audin au nahu fil asnani wa ma hauluha litanzif. Intinya menggunakan sesuatu kayu atau yang lainnya pada gigi dan di sekitar gigi gitu, seperti itu, untuk membersihkan. Wa yutlaqu ala dalaki atau ala dalki wa alatih. Siwak itu dimutlakan, maksudnya dimaksudkan siwak itu bisa bermaksud menggosok, yakni perbuatan membersihkan gigi, itu disebut siwak. Wa alatihi, dan juga siwak itu adalah alat untuk membersihkan gigi. Nah, dulu kami ketika belajar Sunan Abi Daud dengan Syekh Basam Al-Hamzawi, di situ beliau jelaskan bahwasanya alat gosok gigi sekarang kita itu bisa disebut siwak, seperti itu. Akan tetapi nanti ada pembahasan bahwasanya siwak yang seperti apa sih, seperti itu, karena nanti ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan oleh para ulama dan bagaimana cara prakteknya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan walikulli minha adabun. Baik itu walikulli minhuma adabun. Baik itu cara menggosok maupun alatnya itu ada adabnya. Seperti itu. Nanti ada tata caranya ya. Nah, kalau mau ingin memperdalam bagaimana adabnya, di sini sebutkan ada kitab namanya Tuhfatun Nusak fi Adabis Siwak. Seperti itu. Wayam bagi al-wukuf alaih. Maka coba belajar kitab itu. Nah, begitu kata pengarang kitab Ifadatus Sadatil Umad. Kemudian musonif lanjutkan wa yusanu la ba'da zawalis shaimi. Siwak itu disunahkan. Ai mutlakon, sunnah secara mutlak. Wala yajibu illa an tawaqqafat an izalatu dusukin najasah. Kecuali kalau emang ada najis. Kalau ada najis
ya dihilangkan seperti itu ya, najisnya dihilangkan. Dan jangan sampai gara-gara siwak malah keluar najis. Ini penting, makanya nanti cara siwak itu perlu kita praktekkan. Seperti cara siwak itu perlu kita praktekkan supaya lebih bisa dipahami. Sunnah secara mutlak kapan saja, dihukumi sunnah kapan saja. Seperti itu. Wala ba'da zawali shaimi, tapi tidak disunahkan, sebentar. Tidak disunahkan setelah zawal. Setelah zawal itu maksudnya adalah setelah masuk sholat zuhur, li shaimi, bagi orang yang puasa. Fa innahu la yusanu lahu hina idzin li anna khulufa fami shaimi atibu indallahi min rihil misk. Ini ada yang bertanya, bentar, sambil dijawab ya, supaya tidak diulang-ulang. Apa alasannya bersiwak pada zawal bagi yang berpuasa dilarang? Sebenarnya lebih tepatnya bukan dilarang, tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena terdapat hadis bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya atau wanginya misk. Terus kan bisa kan bertanya lah, terus kok abis zawal kenapa enggak dari awal puasa aja kan bau mulut? Nah, ulama di dalam kitab Majmu itu disebutkan bahwasanya kenapa ulama hanya memakruhkan ketika ba'da zawal bukan dari pagi? Karena kata ulama bau mulut itu akan benar-benar bau seperti itu ya, akan benar-benar bau itu setelah zawal. Maka biarin aja bau seperti itu. Imam Abu Hamid yakni Al-Ghazali mengatakan bahwasanya sampai kapan dimakruhkannya? Sampai berbuka puasa. Seperti itu. Buka dulu baru nanti siwak. Seperti itu. Nah, itu pertanyaannya dijawab ya, bahwasanya terdapat dalil dan hadisnya sahih bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wangi misk. Seperti itu. Fa'ati batahu tadulu ala talabi biqaihi. Maksudnya lebih wangi itu ya keafdolan wanginya itu ya berarti memang dituntut seperti itu. Fadzalika kurihat izalatuhu. Maka dari itu dimakruhkan untuk menghilangkannya. Sama seperti nanti pembahasan tentang darahnya orang yang syahid. Gak usah dicuci gitu kan. Orang yang mati syahid gak usah dimandikan seperti itu. Supaya apa? Karena nanti dia bangun darahnya wangi seperti itu. Walaupun boleh. Makruh itu bukan berarti tidak boleh ya. Makruh itu artinya kurang baik lah kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Lebih baik jangan dilakukan seperti itu. Itu makruh, artinya makruh. Baik, kita lanjutkan. Wa akaduhu lintibahin naimi. Wa akada yuakidu. Akadu dengan domir jamak, domir mustatir jamak, maksudnya ay al ulama. Wa akadu atau al ulama akaduhu. Hu kembali kepada siwak. Nah, siwak nanti memang siwak itu muzakkar ya, walaupun beberapa nanti ada pendapat kalau salah di Al-Azhari itu mengatakan bahwasanya siwak bisa juga muannas, tapi di beberapa kitab bahwasanya nanti juga dibahas bahwasanya siwak itu di Al-I'lam ya, Al-I'lam bi Fawaidil Umdatil Ahkam karangan Ibnu Mulakin, itu di situ dibahas tentang lugoh secara lugoh arti siwak. Para ulama mentakidkan, mensunah muakadkan gitu ya, lebih menjazmkan gitu, lebih menguatkan, lebih sunahnya itu benar-benar sunah fi salasati mawadi' pada 3 tempat. Zakaraha biqaulihi, disebutkan salah satunya adalah lintibahin naimi, ketika orang bangun tidur. Salah satu yang paling dianjurkan untuk bersiwak adalah bangun tidur, ketika bangun tidur. Seperti itu. Di sini disebutkan sawaun akanan naumu lailan am naharon. Baik tidurnya tidur malam maupun tidur siang, tetap disunahkan bersiwak seperti itu ketika bangun. Wazid litagyiri famin walis sholah wasun nabil yunal arakul aulah. Wazid litagyir famin, dan ketika berubahnya mulut. Apa yang berubah? Mulut di sini maksudnya giginya ya. Launan aurihan,
baik yang berubah itu warnanya maupun baunya. Ketika mulut sudah mulai bau, gigi sudah mulai menguning, mau habis sholat, mau setelah bangun tidur, mau sebelum bangun tidur, terserah. Ketika mulut sudah bau, ini di luar sholat, di luar puasa ya, di luar puasa, maka siwak seperti itu. Mulut udah mulai agak bau nih, lagi bulan-bulan sekarang nih, misal lagi sedang tidak puasa, mulut sudah mulai bau, bersiwak. Sejam kemudian bau lagi, bersiwak, seperti itu. Itu tempat kedua yang benar-benar disunahkan. Walis sholah. Kemudian yang ketiga, walis sholah ay indal qiyamilaha, ketika hendak mendirikan sholat. Fardon kanat au naflan, baik sholat tersebut sholat sunnah maupun sholat fardu, mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Hatta innahu yusanu likuri rok'atin minas sholati tarawih. Bayangkan, sampai disunahkan di setiap selesai 2 rakaat di sholat tarawih. Berapa kali kita bersiwak? Oh iya, mulai setelah kita kaji ini, silahkan beli siwak. Wah, misalkan saya nggak punya siwak gitu kan. Oke, nanti bisa saya bantu untuk, tapi saya nggak jualan ya. Saya cuma membantu saja, seperti itu. Hanya membantu saja. Nanti saudara-saudara sendiri yang bayar dan lain sebagainya. Tapi hanya membantu untuk mencarikan, seperti itu. Tapi siwak itu yang nggak harus pakai kayu ini ya. Nanti kita bahas tentang alat yang digunakan untuk bersiwak, seperti itu. Mulai dari sekarang, sholat bawa siwak, seperti itu. Minimal sekali lah. Nanti ketika bulan Ramadan sekarang, kita bersiwak terus. Terus apa sih faidahnya? Nanti faidahnya di akhir. Kita bahas di akhir karena faidahnya sangatlah banyak. Yang ketiga, ketika sholat. Yang pertama tadi dihafalkan ya. Pertama bangun tidur. Kedua ketika bau dan warna mulut, maksudnya warna mulut, warna giginya berubah. Yang ketiga ketika hendak melakukan sholat. Wasunna bil yumna, disunnahkan bersiwak dengan tangan kanan. Al aroku aulah. Wasunna bil yumna al biadil yumna, disunahkan kita bersiwak itu, gosok gigi itu pakai tangan kanan. Wa an yabda abil janabil aiman min famihi, dimulai dari bagian kanan, dari kanan. Sebentar, di rumah ini agak gelap ya, sebentar. Karena bisa share screen, bisa lihat ke layar nanti ya. Mau dipraktekkan bagaimana cara bersiwak seperti itu. Nah, seperti ini. Sebentar. Salah. Sebentarnya salah ternyata. Ternyata kamera. Nah, bisa terlihat di layar ya. Bersiwak. Ini juga menjawab pertanyaan bagaimana cara menjaga siwak. Itu harus ada bungkusnya. Ada orang yang jual siwak itu hanya siwaknya kan, hanya siwaknya saja, bukan dengan bungkusnya. Nah, beli sekali yang ada bungkusnya. Ini siwak yang sedang. Dulu saya itu suka siwak yang besar, karena sekali seret-seret selesai. Ini siwak yang sedang. Siwak yang sedang itu cuman satu line, cuman line yang atas, line yang bawah. Tapi kalau siwak yang kecil, ada yang lebih kecil dari ini, itu lama. Nah, jadi disunahkan menggunakan tangan kanan. Terus ada yang bertanya juga bagaimana cara mengupas siwak. Gampang ya, itu ada yang jawab juga. Udah ada yang jawab bahwasanya seperti cangkok. Nah, seperti cangkok, dikupas sedikit, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Seperti itu. Nah, terus nanti juga kalau pertama awal memang agak keras, tapi lama kelamaan sedikit ditekan atau dikunyah sedikit seperti itu, tapi jangan kencang-kencang. Nah, dimulai dari kanan. Karena ini ukuran sedang, jadi satu line ya. Maksud satu line itu atas, nah seperti ini, atas, terus nanti bawah dari kanan. Gitu. Sebenarnya diperbolehkan juga dari sini ke sini. Nah,
tapi lebih dianjurkan itu dari kanan. Ini. Nah, seperti itu. Jangan terlalu keras karena siwak itu agak tajam seperti itu ya. Siwak itu agak tajam, mungkin kalau sudah agak lembut baru. Itu secara memanjang aud. Bukan gini. Kalau begini memang diperbolehkan. Dulu kami belajar Al-Uddah, syarah kitab Umdah, syarah kitab Umdatul Ahkam, namanya Al-Uddah, karangan Imam Ibnu Atthar, muridnya Imam Nawawi. Itu beliau bahas. Sebenarnya boleh kita memanjang gini, memanjang. Boleh juga ke atas, boleh. Cuman kalau ke atas dikhawatirkan berdarah, maka beliau lebih mensunahkan ke dari. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini yang sedang, ukuran sedang itu satu line gitu maksudnya, dua line, dua garis, garis yang atas, baru yang bawah. Kalau yang kecil kan berkali-kali ya. Kalau ini cukup, nah, seperti itu. Dari kanan ke kiri seperti itu. Atau dari tengah ke kanan terus tengah ke kiri. Kalau yang besar dulu, saya dulu pakainya yang besar. Itu cuman gini doang, set set udah. Karena ketempel semua di mulut. Seperti itu. Nah, itu cara kita bersiwak dari kanan ke kiri seperti menggunakan tangan kanan. Ini mungkin mirror ya, ini mirror ya. Ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan seperti itu. Nah, siwak ini yang ada bungkusnya harganya 8.000. Seperti itu. Yang enggak ada bungkusnya kalau tidak salah gocengan. Kalau yang gocengan ukurannya random, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang suka besar banget, ada yang suka yang kecil banget, tapi Al-Fakir sukanya yang memang dulu yang besar, tapi sekarang mencoba yang sedang seperti itu. Jadi cara mengupasnya gimana? Dijawab di pertanyaan, ada pertanyaan cara mengupasnya bagaimana? Cara mengupasnya seperti cangkok, bener. Pertama, dia itu punya dua lapis. Siwak itu punya dua lapis, bisa lihat di sini. Nah, ada dua lapis. Lapisan pertama itu lapisan luar. Nah, itu lapisan luar tersebutlah yang dipotong. Bisa pakai pisau tapi pelan-pelan. Kemudian setelah keluar nanti, nah, baru lapisan dalamnya seperti sikat. Nah, awal-awal itu agak keras, tapi kalau lama-kelamaan dia jadi lentur dan nanti dia ujung-ujungnya ini bisa setelah 2 hari 3 hari bisa digunting, terus begitu digunting mungkin ini bisa 1 bulan seperti itu kalau pakai jarangnya. Kalau jarang makainya seperti itu. Nah, itu udah beberapa pertanyaan yang dijawab ya. Pakai tangan kanan, disunahkan memang pakai ini, dianjurkannya pakai ini. Disunahkannya pakai ini. 1, ini udah wangi. Bahkan bau mulut kita pakai nih, mulut kita kan bau, kita cium itu masih wangian kayunya daripada istilah mohon maaf jigong kita gitu ya, daripada kotoran mulut kita. Beda kalau kita pakai tangan. Nah, itu ada pertanyaan juga nanti di kuis, kalau pakai tangan gimana kan, itu insya Allah kita bahas di akhir nanti. Seperti itu. Ini wangi. Nah, ini yang disunahkan pakai arok, walaupun jenisnya beda-beda. Siwak kayunya jenisnya berbeda-beda seperti itu. Nah, itu bisa dipahami ya bagaimana cara kita bersiwak. Dimulai dari mana? Dimulai dari kanan, menggunakan tangan kanan. Pakai tangan kiri boleh nggak? Boleh, tapi khilaful aula. Bahkan kalau jadi kebiasaan jadi makruh. Karena yang baik-baik itu pakai tangan kanan. Tapi ada tafsil. Bentar, dimatikan dulu ya kameranya. Tapi ada tafsil. Tafsilnya apa? Tafsilnya ketika kita bersiwak ingin mengikuti sunnah Nabi, kita ingin bersiwak dengan niat sunnah Nabi, itu dimulai dari kanan. Seperti tadi, contohnya dari kanan ke kiri. Tapi kalau kita bersiwak atau gosok gigi hanya untuk bersih-bersih, itu boleh dari kiri. Siapa yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan itu adalah Ibnu Atthar dalam kitabnya Al-Uddah, di situ disebutkan. Jadi tergantung niat, tapi baiknya kita siwak dari sebelah kanan dulu seperti itu. Baik, seperti itu ya. Dilanjutkan. Ini sudah mulai beda pembahasan sebenarnya. Siwaknya cuman dulu. Dan itu dihafalkan, dua bait itu dihafalkan. Yusannula ba'da zawali shaimi
wa akaduhu lintibahin naimi wazid li taghyiri famin walis shalah wa sunnabil yuna al araku aulah. Nah itu. Kalau dengannya siwak itu disunahkannya kapan sih? Mutlak. Yusannula ba'da zawali shaimi, kecuali bagi orang yang puasa dan setelah zuhur. Wa akaduhu lintibahin naimi paling disunahkannya itu ketika bangun tidur. Wazid li taghyiri ya. Yang benar-benar disunahkan itu adalah setelah bangun tidur, wazid laitagiri famin walis sholah, begitu juga ketika bau mulut atau warna gigi sudah mulai berubah, dan ketika hendak melaksanakan sholat. Makna ketika hendak melaksanakan sholat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika berwudu, bahkan nanti juga ulama berbeda pendapat, apakah siwak bagian sunnah wudu, atau siwak itu sunnah tapi di luar wudu. Nah itu nanti pembahasan di majmu, terlalu panjang kalau kita bahas sekarang ya. Intinya sunnah sebelum wudhu disunahkan siwak, sebelum sholat juga disunahkan siwak, seperti itu. Wasunnah bil yumna disunahkan pakai tangan kanan, dan juga disunahkan menggunakan kayu arok, itu yang lebih utama. Kita lanjutkan. Udah keluar dari ini ya, tapi kita selesaikan bab siwak baru kita diskusi dan beberapa pertanyaan insyaallah. Wa yustahabbul iktihalu witsra wagibanidahin iltiqa'us sakinain. Kalau ada iltiqa'us sakinain maka ditambahkan nun berharokat kasrah. Wagibanidahin wa qallim dhufra. Kemudian musannif melanjutkan wa yustahabu, dan disunahkan apa? Al iktihal, menggunakan celak. Witsra secara ganjil, 1, 3, 5, 7 secara ganjil. Seperti itu. Ila akhir bab dzakara nazim fi dzalika asya min khisalil fitrah. Ternyata sebagian penjelasan syarah bahwasanya yang bait siwak itu cuma 2 tadi. Sisanya itu menjelaskan tentang istilahnya merawat diri ya gitu ya. Sisanya tentang merawat diri. Li'anna minha siwak, karena merawat diri termasuknya adalah bersiwak. Seperti itu. Witsro fi kulli ainin salasan litiba. Disunahkannya itu untuk itiba kepada Rasul adalah 3 kali, memakai celaknya 3 kali. Mungkin lebih supaya lebih enggak terlalu tidak terlalu terang, juga tidak terlalu, maksudnya standar lah kalau 3 kali, seperti itu. Enggak jadi serem banget. Karena Al Fakir punya teman kalau pakai celak itu jadi serem ya, karena ketebelan makanya. Seperti itu. Watah sulus sunnatu biwahidin fi kulli ain, dan dapat sunnahnya juga cuman sekali. Sekali dong pakai celak seret gitu. Bahkan cuman kelihatan dikit doang gitu kan. Seperti itu. Tetap dapat sunnah. Wa bi salasati fil yumna wa itsnain fil yusra. Bisa juga di mata kanannya 3, di mata kirinya 2. Boleh. Wagibban ay waqtan ba'da waqti istahabul hajah wa dzalika bi anna yudhana thumma yatraku hatta yajuffal awwal thumma yadhan. Kemudian juga berminyak, pakai minyak ya, iddahan bi fatid dalam musyaddadah wa qalamiz zufra, memakai minyak, tapi ingat memakai minyak kalau untuk perempuan jangan yang ini ya, jangan yang terlalu mengeluarkan wangi yang benar-benar wangi seperti itu. Cukup yang bisa tercium oleh diri sendiri. Bukan berarti kita jadi bau, bukan. Kalau laki-laki memakai wangi, wanginya tapi jangan wangi yang aki-aki gitu ya. Seperti itu. Wa qalam dzufra, dan juga motong kuku, ai qasabi maqsin nahwa. Wal afdalu fi kaifiyatil taklim. Nah, ini kita diskusi dulu. Sampai sini diskusi. Silahkan yang tahu cara motong kuku, raise hand, sebutkan ya. Raise hand itu angkat tangan. Silahkan yang pernah belajar tata cara motong kuku, karena ini tempatnya diskusi. Dulu Al Fakir tahu cuma 1, tapi setelah belajar
ada banyak cara seperti itu. Coba silakan yang pernah, ini juga pernah dibahas oleh Imam Al-Haddad, pernah dibahas oleh Imam Nawawi, pernah dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali. Silakan yang tahu cara motong kuku bagaimana. Silakan angkat tangannya. Nanti dikasih mic. Silakan yang tahu cara memotong kuku atau via chat silakan. Nah, Azwar, tafadhol Ibnu Azwar. Dinyalakan mic-nya. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Yang pernah kami pelajari kalau nggak salah karena ada beberapa versi itu Ustadz ya untuk cara motong kuku. Yang kami biasa lakukan itu dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari sebelum jari manis ini, jari kelingking, terus ke jari kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, jempol kanan ditutup dengan jempol kiri gitu Ustaz. Baik. Ada yang lain Ustaz? Ada yang lain versinya? Kan alam. Yang lain ada Ustaz, cuma lupa, itu agak silang-silang apanya Ustaz. Baik. Syukran Ustaz Ibnu Azwar. Silakan Ustaz Alamsyah. Tafadhal. Al-kalam lakum. Assalamualaikum. Kalau yang saya tahu dari telunjuk kanan ke terus jari tengah, jari manis, jari kelingking, langsung ke ibu jari kanan, langsung ke telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, jari kelingking kiri, ditutup dengan ibu jari kiri. Begitu Ustadz, kalau setahu saya. Waalaikum. Udah 2 versi yang berbeda. Ada lagi yang lain? Silahkan. Karena ini termasuk tempat yang diskusi nih. Karena tidak ada dalil, mohon maaf, tidak ada dalil yang benar-benar menjelaskan hal tersebut. Seperti itu. Tapi para ulama itu memberikan pendapat. Nah, itu dia. Jadi kita belajar seperti para ulama ya. Karena kita ini tolabul ilmi, kita adalah seorang tolib, bahkan bukan tolib, kita ini tuailib ya. Kita ini santri kecil, tapi kita mengikuti jejak ulama, ya kita belajar beda pendapat seperti itu. Tapi ujung-ujungnya nanti kita bahas beberapa versi yang akan kita bahas tentang potong kuku. Baik, ada yang lain sebentar yang Ustaz Ibnu Azwar, Ustaz Alamsyah, syukran jazakumullahu khairan. Al-Fakir tutup dulu ya mic-nya. Silakan yang lain. Atau ngasal. Karena ada suatu riwayat, salah satu penyebab penyakit seperti itu ngasal motong kukunya. Dari mana aja, nah itu. Seperti itu. Taib. Jadi ada beberapa versi, jangan sampai gara-gara versi tersebut, jangan sampai versi tersebut jadi kita berantem seperti itu ya. Karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang potong kuku begini-begini begitu. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat baru menyimpulkan. Taib. Di kitab Ifadatus Sadatil Umad disebutkan. Jadi versinya ini ada beberapa. Yang pertama versinya yang utama itu ditutup dengan jempol kanan. Ditutup dengan jempol kanan. Ada versi yang ditutup dengan jempol kanan itu seperti ini. Pertama gunting kuku itu telunjuk. Tunjuk tangan kanan. Tunjuk jari tengah, tangan kanan dulu ya, tapi dari telunjuk. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Dari kelingking pindah ke kelingking tangan kiri. Kelingking tangan kiri, jari manis. Baru pindah tangan kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk tangan kiri, jempol tangan kiri ditutup di jempol tangan kanan. Ada juga versi ditutupnya di jempol kiri. Jadi setelah kelingking tangan kanan dimulai tetap sama. Tadi sepakat juga dari Ustadz Alamsyah dan Ustadz Ibnu Azwar sepakat bahwasanya dimulainya
dari telunjuk, dan itu semuanya di situ memang. Yang membuat beda adalah pertengahan dan akhir. Ada satu versi nanti yang kita akan bahas di dalam kitab Ibadah Suratul Ummad, itu dimulai dari ayyab dabil musabbahah min yadil yumna, dari telunjuk, luman wasto atau wusto, jari tengah, ada jari manis, terus khinsir, ada kelingking, summal ibham, dari kelingking langsung ke ibham, langsung ke ini seperti yang disebutkan oleh Ustadz Alamsyah, cuman bedanya di sini nih setelah ini. Terus jempol. Nah, Ustadz Alamsyah mengatakan langsung ke telunjuk tangan kiri. Di sini disebutkan summa bil khinsiril yusra, kemudian langsung ke kelingking, seperti itu. Jadi tangan kiri itu memang para ulama menyebutkan kelingking dulu. Tangan kanan telunjuk dulu, tangan kiri kelingking dulu, seperti itu. Wa hadza tariqatul Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang tadi kita sebutkan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol, tangan kanan selesai, pindah ke kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ditutup dengan ibham tangan kiri, itu thariqatun Nawawi. Bagaimana metode Imam Nawawi dalam menggunting kuku. Wa tariqatul Imam Ghazali rahimahullahu taala an yabda abi Musa bahal yumna, telunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis, terus kemudian kelingking, kemudian summa bikin siril yusro, dari kelingking tangan kanan pindah langsung ke kelingking tangan kiri. Al yusro ila ibhamiha, terus ke jari manis, ke jari tengah, ke telunjuk, ke jempol. Yang udah selesai duluan itu tangan kiri, ditutup dengan apa? Summa yuhtamu atau yahtimu bi ibhamil yumna, ditutup dengan jempol kanan. Wa hunaka tariqatus salisah. Ada juga metode yang ketiga. Yang pertama tariqatul Imam Nawawi, yang kedua tariqatul Imam Al-Ghazali. Wa hunaka tariqatus salisah, dan terdapat juga metode yang ketiga. Wahia an yabda'a bil yumna ala tartibil khawabis wal yusra ala tartibil awkhobas. Ini rumusnya. Bentar, rumusnya itu khinsir, wusto, bentar ya. Terus ibham, kemudian wah ini acak. Kemudian apa? Jari manis. Oh bukan. Ini agak acak ya. Ada metode yang ketiga. Kho itu kan adalah rumus untuk, sebentar. Khinsir, kelingking. Ho itu kelingkingnya. Dimulai dari kelingking, jari tengah, jempol, kemudian di sini ada, wah yang thariqatu ketiga tidak perlu kita bahas ya, karena itu agak random seperti itu. Jadi yang kita pakai thariqatul Imam Nawawi dan thariqatul Imam Ghazali, seperti itu. Intinya dimulai dari telunjuk, bisa ditutup dengan jempol kanan, bisa ditutup dengan jempol kiri, seperti itu. Adapun yang pendapat Ustadz Ibnu Azwar dan Ustadz Alamsyah bisa saja bisa diterima, tapi ingat kita bermadhab Syafi'i. Mungkin nanti kita bisa diskusi kitab apa yang dipakai dan kita diskusi panjang lebar masalah tata cara tersebut. Nah, jadi bisa dipahami ya tentang kaifiyah gunting kuku. Dan yang membuat Al-Fakir ini ya kagum gitu ya, sampai hal gunting kuku Islam itu mengatur gitu. Para ulama kita membahas hal tersebut seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Bangun tidur, diurus doanya gimana. Ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Oh iya, ada pertanyaan tentang, ini kelewat, mohon maaf.
tentang masih siwak, kita kembali dulu ke siwak karena ada pertanyaan tentang niat guru kami yakni Syekh Luqman Hakim Al-Azhari itu mentahqiq kitab, nama kitabnya itu kitab An-Niyat. Ini dia kitabnya, ada kitab An-Niyat. Di situ kitab silakan dibeli dulu. Kami belajar kitab ini dengan beliau tanggal 14 Juni 2021 itu khotam. Beliau mengijazahkan juga Syekh Luqman Hakim Al-Azhari. Itu banyak niat-niat dalam beribadah. Bentar, ada niat siwak di sini ya. Niat siwak. Ada niat siwak. Oke, kita bahas niat siwak. Halaman 95 kitab terbitan Maktabah Turmusili Turos. Oh iya, kalau kitab saya jualan. Kalau kitab jualan, kalau siwak saya tidak jualan ya. Kalau siwak mau kalau dibantu bisa saya bantu tapi tidak jualan. Kalau kitab saya jualan. Nah, niat siwak di sini sebutkan ada 5. Yang pertama, niat siwak itu al-amalu bisunnati wa amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Niatnya itu untuk mengikuti Nabi melakukan kesunahan. Jadi ketika siwak kita niatkan bahwasanya kita siwak itu adalah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti perintah Nabi, karena nanti ada hadis yang alaikum bisiwak, ada sigoh hadis yang begitu. Kalau ada sigoh alaikum itu bermakna wajibun alaikum, tapi ulama sepakat sunnah itu hukumnya sunnah, walaupun nanti kalau kita buka al-majmu' syar al-muhadzab di situ nanti ada ikhtilaf tentang kesunahan siwak. Ada yang mengatakan wajib. Apa dalilnya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah. Jadi ada 2 ada 2 redaksi matan. Inda kulli wudu, ada juga inda kulli shalah. Andai aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk melakukan siwak setiap kali wudu. Di dalam redaksi yang lain setiap hendak melakukan sholat. Seperti itu. Jadi sunnah Nabi. Yang kedua, niat yang kedua, an yanwiya tathhira fammihi li qiraatil Qur'anil Karim wa dzikrillahi fis shalah. Yang kedua, berniat untuk membersihkan mulut supaya apa? Beradab kepada Al-Qur'an Karim dan zikir. Ya Allah, saya niat siwak supaya saya menghormati memuliakan Al-Qur'an. Seperti itu. Yang ketiga, yanwi tatyiba rahitati fammihi. Yang ketiga, berniat mengharumkan mulut duniawi. Yang keempat, an yubidu asnanahu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memutihkan gigi, maksudnya menghilangkan warna kuning ya. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu alayya wa asnanukum qalha. Tidaklah kalian semua masuk kepadaku, masuk kepada umatku, wa asnanukum kolha, sedangkan asnan kalian, gigi-gigi kalian, kolha. Bentar, kolha maknanya bentar ya, karena banyak makna. Kolha itu ada karang giginya, seperti itu, maksudnya kotor ya, mohon maaf, maksudnya kotor, seperti itu. Wa au ma maknahu, atau semakna dengan itu. Beliau mengatakan demikian. Ya, ini Syekh Luqman Hakim Al-Azhari. Bukan, yang buat kitab ini itu adalah Muhammad Al-Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami. Adapun takliknya itu dari Syekh Luqman Hakim Al-Azhari. Jadi beliau mentahqiq dan mentaklik seperti itu. Kemudian niat yang terakhir, an-nadhafatu li anna dinan nadhafah. Niat siwak itu untuk bersih-bersih, karena agama kita ini adalah agama yang bersih. Itu niatnya. Itu niat. Kemudian ada nggak doanya? Di kitab Ifadatus Sadatil Umat disebutkan as-sunnatu itu dengan niat sunnah. Kemudian wa yaqul Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu paling pendek. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Jadi ketika bersiwak mengucapkan doa itu, baik sebelum maupun sesudah, maupun bacanya di tengah-tengah ketika siwak di dalam hati. Nah, itu juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita lanjutkan.
Sebentar. Ya, Musonif melanjutkan. Oh, yang mau bertanya mungkin bertanya langsung silakan, tapi ada juga kolom komentar di atas. Ada beberapa kolom komentar di atas, nanti bisa bertanya di situ ya. Kemudian Musonif melanjutkan, kita 20 menit lagi ya. Wantif libtin wa yuqqasus syaribu wal anatu ahliq wal khitan wajibu. Ini benar-benar ini ya. Babnya ini bab tentang kesucian kita gitu, kebersihan kita. Jadi tidak tentang siwak. Jadi nggak selesai ini kita bahas siwak. Padahal siwak nantilah kita skip dulu, kita masuk ke siwak terlebih dahulu ya. Ini kita sampai sini saja dulu masalah tentang kebersihan. Jadi nanti ini bahas khitan. Khitan itu, saya bahas khitan aja. Khitan itu wajib bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kalau laki-laki wajibnya itu, mohon maaf, keluncupnya itu dipotong. Tapi kalau perempuan secukupnya. Tapi saya sendirinya nggak tahu apa yang dipotong ya. Tapi ya dokter-dokter tahu lah seperti itu apa yang dipotong. Wajib bagi keduanya. Di dalam kitab Tuhfah juga demikian. Tuhfatul Muhtajib maksudnya. Seperti itu. Baik, Zubat kita berhentikan dulu sampai di sini karena terlalu bercabang pembahasannya, tidak tentang siwak. Al-Fakir mau bahas tentang siwak. Jadi kuis-kuis kemarin itu Al-Fakir ambil dari kitab Fathul Qorib. Seperti itu. Jadi kita bahas dulu kuis-kuisnya ya. Kita bahas dulu kuis-kuisnya. Apa itu siwak sudah? Nah, di sini disebutkan Imam An-Nawawi mengatakan dalam beberapa kitabnya bahwa siwak itu sunnah secara mutlak. Kesunahannya dalam keadaan apapun, kecuali pada satu tempat siwak dihukumi makruh, yaitu yakni jawabannya 84% semuanya betul, tapi ternyata ada jawab ketika di dalam kamar mandi. Nah, ini kurang tepat ya. Yakni jadi makruh itu ketika berpuasa dan dilakukan setelah zuhur. Itu jawabannya. Tapi ini banyak kok yang jawab benar. Nah, 2 pertanyaan terakhir ini yang banyak yang rancu. Salamah perempuan bersiwak menggunakan jarinya sendiri. Jari ia lembut. Apakah ia mendapatkan kesunahan siwak? Jawabannya tidak. Dia tidak mendapatkan kesunahan siwak. Kenapa? Jari yang lembut itu mutlak tidak mendapatkan kesunahan siwak. Jari yang lembut mutlak tidak mendapatkan kesunahan siwak. Terus pertanyaannya, gimana kalau jari sendiri kasar? Itu jawab pertanyaan selanjutnya kan si Zaid kan. Zaid bersiwak menggunakan jarinya sendiri. Kemudian apa? Kemudian menurut qaul sahih jari ia kasar, menurut qaul sahih masyhur dalam Al-Majmu, apakah Zaid mendapatkan kesunahan siwak? Makanya Al-Fakir tegaskan di situ menurut qaul sahih masyhur. Jadi karena ada beberapa versi, wa ammal usbu' fa in kanat sayyinah lam yahsul bihas siwak bila khilafin. Kalau pakai tangan, pakai jari, terus jarinya lembut, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya tidak mendapatkan kesunahan siwak. Wa in kanat khashinatan fa fiha auju. Kalau jarinya kasar, itu ada beberapa pendapat. As-sahihul masyhuru, pendapat sahih dan masyhur, la yahsulu, itu tidak mendapatkan kesunahan siwak. Li'annaha la tusamma siwakan, karena jari sendiri tidak bisa disebut dengan siwak. Jadi Zaid bersiwak menggunakan jarinya sendiri, jari ia kasar. Menurut kalau sahih masyhur dalam Al-Majmu, apakah Zaid mendapatkan kesunahan siwak? Jawabannya tidak. Dia tidak mendapatkan kesunahan siwak karena pertama itu jarinya sendiri ya, berbeda dengan jari tangan orang lain. Nah, itulah yang akan kita bahas. Sebentar ke pertanyaan dulu supaya terjawab. Alasan bersiwak pada zawal sudah dijawab. Bagaimana cara bentuk ujung sikat juga sudah dijawab. Bagaimana tata tertib bersiwak secara sunnah juga sudah dijawab, dan apa saja faidah dari bersiwak. Ini akan kita bahas di akhir. Ada 10 hadis yang akan kita bahas, semoga cukup. Faidahnya ada di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti. Alhamdulillah kitab-kitab Imam Suyuti Al-Fakir riwayatkan dari beberapa masyayikh, dari Syekh Zakaria Ahmad Thalib Al-Halabi, dari Syekh Abdul Hakim Al-Anis, juga dari Kiai Haji Marwazi Al-Batawi.
Kalau ya karena sering dikaji, alhamdulillah jadi sering diijazahkan oleh beliau-beliau seperti itu. Kemudian itu ya nanti faidahnya kita baca di ujung. Ada juga terima kasih akun Naraksa telah menjelaskan bahwasanya cara membentuk ujung siwak itu dengan cara dikupas ujungnya seperti mencangkok ya, lalu dikunyah pelan-pelan, bisa dikunyah pelan-pelan, bisa pakai tangan ditekan-tekan seperti itu bisa ya. Nanti juga dia tuh. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana cara merawat siwak kita agar tetap bersih. Pertama, siwak ini kan kayu, maka jangan dibiarkan lembab. Kalau dia lembab, dia akan berjamur. Yang kedua, jangan dibiarkan juga diterik sinar matahari secara langsung, karena dia bisa kering. Maka dari itu harus punya tempatnya atau wadahnya. Kalau basah, langsung di lap pakai tisu dan lain sebagainya, karena kayu dan mudah berjamur. Bertanya, apakah bersiwak setelah azan pertama di hari Jumat itu termasuk waktu yang tidak diperbolehkan bersiwak bagi yang puasa wajib atau sunnah? Patokannya bukan azan. Patokannya matahari. Kalau matahari sudah condong ke barat, udah jatuh, mataharinya sudah condong ke barat, udah jatuh, itu tandanya sudah dimakruhkan. Wah, ribet. Ya memang begitu. Seperti itu. Jadi azan pertama di hari Jumat ini jam berapa? Pertanyaannya, azan pertama ini apakah matahari sudah condong ke barat atau belum? Kalau belum, masih disunahkan bersiwak. Tapi kalau sudah condong ke barat, maka kalau sudah condong ke barat maka dimakruhkan. Apa saja benda yang bisa dipakai? Oke, bagus. Ini pertanyaan juga. Bagi kami yang jauh di perkampungan, sekarang ada jual beli online. Mungkin Bunda Laila bisa chat Al Fakir kalau mau beli banyak nanti. Tapi saya tidak jualan ya. Jadi saya bantu saja, nanti Bunda Laila yang transfer sendiri ke pihak penjualnya dan lain sebagainya. Cuman saya carikan saja seperti itu. Jadi benda yang bisa dipakai nanti kita bahas. Bagaimana niat bersiwak? Tadi sudah kita bahas, ada 5 niat. Paling intinya kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW dan bacaan saat bersiwak. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu bacaan saat bersiwak. Kemudian bagaimana yang bersiwak dengan ujung lengan baju, itu juga akan kita bahas tentang alat-alat untuk bersiwak. Ahsanallahu ilaikum. Itu bagus ya. Bentar. Ada yang bertanya langsung dulu? Yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand sebelum kita masuk pada pembahasan. Pertama, ada 2 pertanyaan belum kita bahas. Yang pertama, alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak. Yang kedua, faidah atau fadilah keutamaan bersiwak. Yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand. Silakan akun Rivaldi. Al kalimah lakum. Apa Ustadz, ini kalau kita bersiwaknya mengikuti angka 8 itu diperbolehkan tidak Ustadz? Nah, ini ya Ahsan. Pertanyaan yang bagus. Dulu ada kakak kelas kami seperti itu. Mengajarkan juga demikian, mengajarkan seperti angka 8. Masanya mungkin itu kalau siwaknya kecil ya, bisa membuat angka 8. Sedangkan saya itu menggunakan siwak itu yang ukuran besar. Yang sekali seret itu udah kena semua gigi atas bawah. Tadi yang saya contohkan itu adalah siwak yang sedang. Yang pada intinya Ustaz, mau angka 8, mau bagaimana? Pertama disunahkan pakai tangan kanan, dimulai dari bagian kanan. Kemudian ingat, boleh kita secara ke atas ke bawah, cuman jangan sampai berdarah. Mau angka 8 juga nggak apa-apa. Tapi yang Al-Fakir yang saya pelajari itu memanjang saja. Seperti itu. Tapi saya juga pernah diberitahu oleh teman saya bahwasanya itu membuat angka 8. Tapi tetap ya disunahkan dari kanan. Tapi mungkin itu yang saya tahu demikian. Ada lagi? Silakan yang lain bisa raise hand jika ingin bertanya. Sebelum kita masuk, udah 10 menit nih, 10 menit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas pertanyaannya, yakni pertanyaan alat apa saja yang digunakan untuk bersiwak. Yang pertama, secara ringkas, sesuatu yang kasar dalam hukum penggunaannya sebagai alat siwak itu terbagi jadi 3. Kalau yang halus, kan tadi sudah disebut. Yang halus itu secara bila khilaf, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', bila khilaf, tanpa ada beda pendapat, mungkin tanpa ada beda pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, itu tidak mendapatkan kesunahan. Bagaimana dengan yang kasar? Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama, hukumnya sunnah dan utama. Alatnya kasar, hukumnya sunnah dan paling utama. Sebentar. Sunnah dan utama. Opo? Di sini disebutkan paling utama adalah kayu yang memiliki bau harum ya, seperti tadi arok ya. Kita juga ada seperti itu. Harum. Dalam hal ini terdapat 5 tingkatan yang secara urut, yakni kayu arak, batang pohon kurma, batang pohon zaitun, dan kayu lain yang memiliki bau harum. Kemudian kayu yang tidak memiliki bau harum. Seperti itu. Dan bisa juga menggunakan kain pipih. Kain-kain kita kan agak kasar nih. Itu diperbolehkan menggunakan kain. Seperti itu. Tapi ingat. Lebih baik ya, ini anjuran saya pribadi karena saya pernah melakukan, jangan pakai baju kita. Karena apa? Baik, jangan pakai baju sendiri. Kenapa? Bau. Dulu pernah ya pakai baju gitu. Jadi bau, jadi deket orang lain, jadi kurang nyaman kitanya. Orang lainnya kurang nyaman, gitu ya, kurang nyaman. Jadi jangan pakai baju sendiri. Walaupun boleh ya sebenarnya. Walaupun boleh. Baik. Kemudian itu ya intinya itu sunnah dan paling utama. Ya, sekarang alat siwak udah dijual online banyak sekali. Kemudian di sini disebutkan pada setiap 5 tingkatan tersebut tadi tentang bau yang harum dan lain sebagainya itu masing-masing memiliki 5 tingkatan lagi. Ada 5 tingkatan, mohon maaf ya di sini agak berisik soalnya ada acara khitan, mohon maaf kalau sering saya matikan karena ada keramaian. Dari 5 tingkatan tersebut ada juga 5 tingkatan lagi seperti itu. Seperti yang dibasahi dengan air, yang bisa dibasahi dengan air mawar, dibasahi dengan air liur, yang aslinya basah. Yang saya pakai tadi itu asli basah. Seperti itu. Ada juga yang kering kemudian dibasahkan. Intinya yang afdal itu yang basah. Yang afdal yang basah. Seperti itu. Adapun kain pipih dan jari orang lain yang ini, yang mutasil, orangnya masih hidup, jarinya kita pakai. Menurut sebagian ulama, keduanya masuk dalam kategori yang terakhir, yakni kayu yang kering seperti itu. Jadi pakai kain boleh ya, pakai jari orang lain boleh, pakai jari orang lain boleh. Nanti kita tafsil. Itu yang sunnah seperti itu. Kemudian hukum siwak makruh, alatnya makruh. Kenapa? Di antaranya menggunakan alat kikir. Itu bisa kita baca ya, itu bisa kita dalami macam-macam itu di Iqna. Karena mohon maaf ya, di dalam kitab takrib, matan takrib, itu kita bisa memperdalam mazhab Syafi'i dengan syarat guru kita itu pakai banyak beberapa buku. Fathul Qorib itu dasar. Nanti agak tinggi bisa pakai misalkan Iqna, pakai Tausyekh, bisa pakai Hasyiah Al-Baijuri. Itu sudah cukup seperti itu. Baru nanti cabang-cabangnya pindah ke Fathul Mu'in. Ngajinya pakai I'anatul Tholibin. Udah mantap itu. Seperti itu. Makruh menggunakan apa? Menggunakan alat kikir. Itu berbahaya. Pokoknya kayu-kayu yang benar-benar bisa merusak gigi, itu hukumnya makruh. Bahkan kalau bisa, mohon maaf, bisa merusak atau menyebabkan penyakit, itu bisa haram ya.
Seperti itu. Sekarang ada tafsil, ada pembagian. Apa? Bersiwak menggunakan jari tangan yang kasar. Hukum ini yang tangan kasar ini, bahwasanya ulama sepakat bagaimana kita bahas di awal, bahwasanya jari tangan yang tidak kasar, yang lunak, itu tidak dapat digunakan bersiwak. Nah, hukum jari ini kita bahas yang kasar, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jarinya jari sendiri. Ada 3 hukum. Yang sahih masyhur kata Imam Nawawi tidak mendapatkan kesunahan. Walaupun pendapat kedua ketiga nanti ada yang bilang tetap mendapatkan kesunahan seperti itu. Tapi pendapat pertama ini yang kita ambil. Tidak dapat sunnah ketika menggunakan tangan sendiri. Kemudian, bagaimana dengan jari tangan orang lain? Jari tangan orang lain nih, boleh. Dengan syarat jari tersebut kasar dan pemilik jari masih hidup serta mendapatkan izin dari pemiliknya. Misal kita ke Mesir, ke Museum Firaun, kita ambil jarinya, itu udah meninggal ya, nggak boleh. Harus sudah masih hidup dan kita mendapatkan izin. Lagi main sama teman, aduh nggak ada siwak nih, boleh minjem jari kamu nggak? Buat apa? Buat siwak nih. Tapi ya Allah, masa gitu banget ya? Seperti itu. Termasuk boleh kita mensiwaki jenazah pakai jari kita. Seperti itu. Pakai jari orang yang memandikan. Ada yang raise hand, al-akhi, tafadol, jika ingin berbicara, al-kalimah lakum. Toib, oh malah keluar. Seperti itu. Itu pembagian pembagian alatnya ya, seperti itu. Sekarang hukum siwaknya dulu sebelum kita masuk ke faidahnya. Hukumnya siwak bisa wajib. Kapan? Kalau misalkan ada najis. Sebenarnya bukan siwaknya, itu membersihkan mulutnya itu wajib, seperti itu. Bisa makruh, hukumnya makruh ketika kapan? Ya tadi telah kita bahas. Haram ketika apa? Haram bersiwak ketika kita siwak pakai siwaknya orang lain, atau siwak pakai jarinya orang lain tapi nggak dapat izin. Itu bisa haram. Tidak ada yang mubah, siwak itu tidak ada yang mubah, tetap disebut sunnah. Sunnah mandubnya itu masuk sunnah, yakni setiap saat, seperti itu. Toib. Nah, di akhir kita bahas tentang fadilah bersiwak. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kitab Lubabul Hadis karangan Imam Asyuti. Nah, ini dulu Al-Fakir ngaji ini nih. Asik juga gitu. Untuk ceramah ini kitab yang lumayan mantap gitu ya. Al-Babus Sabi', bab yang ke-7. Apa? Fi fadilati siwak. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatan bi siwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Rakaatani ay sholah rakaataini, yakni sholat 2 rakaat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat bi siwak dengan menggunakan siwak, khairun itu lebih bagus, lebih baik, min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bi ghairi siwak, tanpa menggunakan siwak. Tapi ingat, kalau ngaji Lubabul Hadis pakainya Tankihul Qaul juga ya. Ntar Al-Fakir juga buka Tankihul Qaul. Mohon maaf kita lewat 14.30. Al-Fakir minta 10 menit ya. 10 menit sabar. Karena biasanya kita kajian sampai 14.30 tapi minta sampai 14.40. Mohon maaf. Kita buka Tankihul Qaul dulu. Oh salah. Itu belum ke download ya. Oh ini ada. Tankihul Qaul, bab yang ke-7 ya, bab yang ke-7. Fadilah siwak. Karena nanti sanad hadisnya ada di situ. Tahkim ya. Tankihul Qaul al-Asif itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Fakir meriwayatkan dari Kiai Haji Marwazi Al-Batawi, juga meriwayatkan dari Kiai Jasmani. Kiai Jasmani itu murid dari Syekh Khalil Bangkalan.
Beliau belum lama meninggal ya. Jadi muridnya Syekh Khalil Bangkalan atau murid Kiai Haji Hashim Asy'ari secara langsung itu menurut Kiai Jasmani itu sisa satu di Lampung. Al-Fakir lupa siapa namanya. Al-Fakir meriwayatkan kitab Kiai Hashim Asy'ari, kitab Kiai Khalil Bangkalan, dan kitab-kitab ulama Nusantara itu dari salah satunya dari Kiai Jasmani ini, Syekh Jasmani. Taib disebutkan dulu. Rawahu Al-Bazzar, hadis yang tadi kita sebutkan. Oh bukan yang itu. Rawahu Ad-Daraqutni an Ummi Darda wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan Imam Daraqutni dari Ummu Darda dan sanad hadisnya hasan. Ailama fi minal fawaid allati minha thayyibur rahitul fam. Salah satu faidahnya untuk bersiwak adalah mulutnya jadi wangi. Wa tadhkuru syahada indal maut, dan membuat persaksian ketika meninggal. Qala al-Manawi, Imam Manawi berkata la dalil fi hadzal hadis ala afdaliyah siwak ala jama'ah allati hiya yasab 20 darajah. Ya karena bayangkan ya, gara-gara siwak saja sholat kita bisa 20 bisa bertingkat-tingkat derajatnya seperti itu. Li'anna darajah mutafarratal miqdar, karena setiap derajat itu enggak tahu kita. Satu derajat itu bedanya berapa enggak tahu. Seperti itu, maka lebih baik dilakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwak, karena siwak itu matharatun bi fatsil mim afsah, bisa dibaca matharatun, bisa juga mitoharatun. Kata Syekh Nawawi yang afsah itu matoharatun, pakai matoharatun. Bisa juga metaharatun. Masdar bimana ismul fa'il, masdar yang bermakna ism fa'il. Ai mutahhirun lil fami, siwak itu membersihkan mulut, dan juga murdatun lirabbi, bisa juga mendapatkan ridho dari Tuhan. Rawahu Ibnu Majah. Itu yang kedua fadilahnya. Fadilah yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun min sunanil mursalin, ada 6 perkara yang menjadi kesunahannya para nabi, para rasul. Wa fil lafdz min sunanil anbiya, di lafaz yang lain itu sunanil anbiya, sunahnya para nabi. Ai min tariqatihim, maksudnya adalah tariqah, jalannya mereka. Ai min tariqat ghalibihim, maksudnya kebanyakan dari mereka. Al haya'u, yang pertama malu. Seperti itu. Wal hilmu, yang kedua hilm. Yang ketiga hijamah. Hijamah itu hijamah? Bekam. Kemudian asiwak, kemudian siwak. Nah, jadi kita nggak selesaikan hadisnya karena intinya di siwak. Jadi siwak itu termasuk dari sunahnya para rasul. Di sini disebutkan riwayat siapa ini? Tidak disebutkan riwayat siapanya di sini. Oke. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslim, ada 3 perkara yang wajib bagi setiap muslim. Al-ghuslu yaumul jum'ah, maksudnya wajib di sini fa'alahunna mandubun nadban muakkadan, maksudnya di sini tuh bukan wajib benar-benar wajib, akan tetapi sunnah muakkad. Alaihi, yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ah, itu adalah mandi hari Jumat. Wasiwaku, siwak, wa masutib. Yang ketiga adalah menggunakan wewangian. Yaumul jum'ah, di hari Jumat itu ditekankan. Wa in kana dzalika matluban fi ghairi aidan, juga hal tersebut tidak hari Jumat saja tapi di hari-hari yang lain. Wa rawayan Syekh radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun asiwak wal witr wa qiyamul lail. Sunnah, 3 perkara wajib bagi Rasul, tapi bagi kita sunnah. Apa saja? Siwak, salat witir, tahajud, salat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ini? Atayyibu afwahakum, bikin wangilah gitu ya, bikin wangilah mulut kalian. Ai bi izalati rahi al kariha, yakni dengan cara menghilangkan wangi-wangian yang bau di mulut, minha, dari mulut. Bisiwak, dengan cara bersiwak. Fa innahu tariqatul Quran, karena hal tersebut adalah salah satu metode untuk Al-Quran. Jadi di sini disebutkan bahwasanya salah satu cara cepat hafal Al-Quran itu dengan cara sering bersiwak. Wa fi hadisin, di dalam hadis rawahu Tabrani, yang diriwayatkan oleh Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, takhallalu fa innahu nadhafah wa nadhafatu ilal iman wal imanu ma'a sahibi ai fil jannah wal mana akhraju ma baina asnan. Maksudnya takhallalu itu keluarkanlah sesuatu yang ada di mulut, maksudnya baunya atau warnanya yang bau yang jelek, minat atau ambil khalal, dengan cara khalal bisa dengan siwak. Seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimal mutakhallilina min ummati fil wudu
Semoga Allah merahmati orang-orang yang membersihkan mulutnya dari umatku ketika berwudu. Ai wal ghuslu ai fi syu'urihim. Begitu juga ketika mandi, ketika membersihkan rambut, maka hendaknya ketika rambut itu diramas seperti itu, pakai sabun juga atau pakai sampo juga. Wa ta'ami wa ta'am na'am. Rawahu al-Qadha'i an Abi Ayyub al-Ansari wa huwa hadisun hasan. Qala sallallahu alaihi wasallam la taqallalu bil as bimanil hamzah wa syajara itr ar-rahi'ah. Cari sendiri di Google, as itu apa ya? Al-Fakir kurang tahu. Kayu apa itu? Pohon apa? Iter, pohon iter yang wangi. Waraihan wa huwa kullu nabatu tayyibih. Lakinna idza atlaqu indal amma insarafa ila nabatil maksus. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwak khairu min sab'ina shalah. Salat yang menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 salat. Ai min salawati katsirah, yakni salat yang banyak. Bi ghairi siwak, rahul Baihaqi wa ghairi wasahahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Fasabauna, nah 70 di sini li takfir. Itu adalah artinya banyak. Ini dulu pernah dibahas oleh Syekh Kamal. Syekh Kamal pernah bahas hitungannya itu bukan litahdid, bukan membatasi, tapi banyak. Maksudnya faidahnya itu banyak sekali. Begitu. Orang yang sholat bersiwak sebelum sholat dan orang yang tidak bersiwak bedanya jauh banget. Nah, seperti itu. Fadilahnya beda. Kama afadahu al-Azizi, sebagaimana yang diifadahkan oleh al-Azizi. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bisiwak. Tak henti-hentinya malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk apa? Untuk melakukan siwak. Hatta khasyatu an yadra, sampai aku takut gitu ya, merontokkan gigi gitu. Yad rodanna bifatsir ra wan nun al mustaqala asnani, merontokkan gigi maksudnya karena keseringan. Ay astaqatul asnani maksudnya sampai giginya copot. Wa filaf de ausani. Ini saya pernah belajar kalau tidak salah di kitab apa? Kalau tak salah itu pernah belajar dengan Ustadz Burhan Ubaidillah di dalam kitab Mukhtasar Abi Jamroh. Hadis terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bil binal lil maf'ul. Aku diperintahkan bisiwak, dengan melakukan siwak, hatta khiftu ala asnani, sampai aku takut khawatir terhadap gigi-gigiku. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas, diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Itulah faidah bersiwak. Silakan baca Tanqihul Qaul. Tuh tadi udah dibaca dengan syarahnya. Taib, hadza akhiruhu. Fakir ada kajian lagi insyaallah nanti dengan Sayyidah, dengan teman Fakir. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Untuk siwak pembahasannya sebenarnya masih ada, masih banyak. Tapi karena tadi kita terlalu fokus dengan Zubad, karena memang grupnya grup Zubad gitu, bukan grup tentang fikih amah gitu. Jadi kita tidak membahas satu materi, kita bahas sampai ke dalam-dalamnya. Akhirnya kita pecah tadi fokus kita. Akhirnya siwak, sebenarnya siwak belum selesai, tapi untuk beberapa pertanyaan dan beberapa pembahasan sudah selesai. Hadza akhirhu, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah nanti kita juga masuk bab wudu. Nah, ini asik karena Al-Fakir juga sudah membuat risalah tentang bab wudu. Seperti biasa Al-Fakir membuat risalah-risalah kecil, risalah latifah untuk memudah lias hula fahmuna, untuk mempermudah kepemahaman kita. Taib adzakhiru wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi ajmain, wa in wajadatum sawaban fa huwa minallah wa in wajadatum qata'an fa huwa min nafsi. Hadzakhiru Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.